Bangsa Indonesia patut berbangga karena ternyata keluarga proklamator kita Bung Karno adalah keluarga doktor honoris causa. Bung Karno mengumpulkan 26 gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Ibu Mega mengumpulkan 9 dan Puan baru 1 gelar doktor honoris causa. Artinya Ibu Mega dan Mbak Puan semangat, perjalanan masih panjang untuk menyusul Bung Karno. Hai guys, ketemu lagi kita. Kamis 10 Juni 2021. Nggak kerasa ya, waktu cepat banget. Ini Juni udah mau habis nih ya. Artinya setengah tahun di 2021 sudah akan selesai ya. Dan COVID-19 ternyata masih bersama kita. Asli gue bete bro. Gue udah bosen pakai masker, gue udah bosen meeting pakai Zoom ya kan. Gue udah lama banget gak kongko sama teman-teman, hahaha bebas gitu ya. Gue udah pengen jalan-jalan keluar kota naik pesawat. Sederhana banget ya keinginan gue. Agak beda sih sama para politisi yang mungkin keinginannya adalah gue udah pengen nyapres di 2024. Gue gak pengen. Oke bro, pengen pun gak ada yang milih kayaknya ya. Gak ada tampang gue. Oke, mungkin lo ingat ya, gue pernah ngebahas topik tentang logical fallacy, sesat pikir. Ingat gak sih? Ini lihat nih thumbnailnya. Jadi waktu itu podcast gue ngebahas tentang statement yang dikeluarkan oleh Ali Muchtar Ngabalin, nih jagoan kita ya. Salah satu tenaga ahli di KSP. Kan ceritanya nih salah satu ketua PP Muhammadiyah Pak Bushro Muqaddas yang juga pernah jadi wakil pimpinan KPK itu mengkritik ya KPK yang katanya ini matilah ya di tangan Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian Ali Muchtar ngebelain bosnya dong ya. Dia bilang nih otaknya Bushro Muqaddas ini sungsang. Itu contoh nyata ya dari salah satu bentuk sesat pikir yang namanya adalah argumentum ad hominem ya. Artinya apa sih? Nih gue debat sama lu nih karena gue gak nyampe, gue gak bisa ngedebat pemikiran lu ya, narasi yang lu bawa, akhirnya apa? Gue serang pribadi lu. Tadi itu otaknya sungsang. Nah, coba lu pasti ingat kan di dalam podcast itu kalau udah nonton. Kalau belum nonton lagi ya. Di situ gua bahas juga sebenarnya logical fallacy itu banyak banget ya. Ada belasan atau bahkan puluhan. Dulu sampai gua apalin tuh ya. Karena gue sempat lama ngajar logika dan juga metodologi ilmu pengetahuan di beberapa perguruan tinggi. Lah bro, tapi dari beberapa itu memang ada sejumlah ya, beberapa yang lazim terjadi, yang sering banget terjadi. Dan ini kayaknya banyak juga ya, di antara komentar-komentar yang diberikan sama viewer gua, sama beberapa di antara lu ke gua di kanal ini. Ya, nah gue pengen ngasih contoh. Ini ada yang gue ambil dari video gue yang terakhir ya, baru tadi sore ya. Sebelumnya nih, gue kan bikin video tentang adanya guru besar UI yang ternyata ngebelain Megawati nih dalam konteks penganugerahan gelar guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan dari Unhan ya. Nah ini ada yang ngasih komentar lucu-lucu ya, gue jadi ketawa ya. Kan gue cerita di situ ya, ada banyak nih pro cons terhadap hal itu ya. Ada guru besar dari Singapura ya, namanya Zulfikar Amir, itu apa istilahnya, bukan mencibir juga ya, bingung aja dia bilang nama karya ilmiah yang disubmit sama Mega itu adalah cara ilmiah untuk menguji diri sendiri. Kira-kira gitu ya. Sementara guru besar UI Gumilar Rusila Somantri itu malah mendukung Mega dapat gelar itu. Nah ini ceritanya gitu ya. Ini ada komentar nih dari siapa nih? Dari Jais 01. Aduh ini komentarnya geli gue ya. Gak apa-apa ya gue baca ini. Dia mengatakan gini. Rif, iya Jais. Sama profesor Singapura kamu percaya, tapi sama profesor UI gak percaya. Pindah aja ke Singapura sana biar jadi tukang cuci piring kamu Rif. Loh lu. Nah, ini adalah salah satu contoh konkret dari logical fallacy yang namanya adalah appeal to authority. Ya. Jadi gini loh,
nggak gara-gara orang itu jadi guru besar di Singapura terus dia pasti benar atau dia pasti salah. Nggak gara-gara orang itu guru besar di UI maka dia akan benar ataupun dia akan salah. Jadi orang itu ngomong benar ataupun salah nggak ada hubungan ya. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan dia guru besar ataupun dia guru besar di mana ya. Kalau mentang-mentang gua orang Indonesia nih ya, maka gua harus ngebelain guru besar UI instead of guru besar Singapura. Sorry ya, berarti gua bodoh. Ya. Selain ini contoh dari appeal to authority, ini juga contoh appeal to emotions. Ya, jadi keindonesiaan gua nih yang kemudian dicoba untuk diangkat. Lu kan orang Indonesia, lu harus lebih percaya sama guru besar UI yang notabene orang Indonesia ketimbang guru besar Singapura. Aduh bro, kalau di dunia akademik nih nggak ada yang gini-ginian ya. Kita nggak peduli lu guru besar apa guru kecil ya kan. Kita nggak peduli lu guru besar dari mana gitu. Yang akan kita perdebatkan ya adalah apa? Substansinya, narasi lu apa, bukti lu apa, argumentasi lu apa, kira-kira begitu. Ya, nah mau nggak mau ya dalam konteks tadi Zulfikar Amir yang guru besar atau Profesor Madya lebih tepat di NTU dengan Gumilar ya yang guru besar di UI, ya sorry to say argumentasinya menurut gua lebih kuat Zulfikar. Lebih kuat Zulfikar. Kenapa? Karena Zulfikar langsung mengkritisi isi karya ilmiahnya Mega. Ya dia nggak bicara hal-hal di luar itu. Sementara Gumilar lebih banyak bicara hal-hal di luar itu. Jabatan Mega, misalnya gini kan contoh ya. Argumentasinya Gumilar apa? Ya Mega ini waktu menjabat sebagai presiden ya itu banyak mengeluarkan kebijakan yang membantu tugas-tugas Menteri Pertahanan. Menurut gua ya iyalah kan dia presiden. Masa iya dia menghambat tugas-tugas Menhan? Kan nggak masuk akal. Jadi argumentasinya Gumilar menurut gua nggak masuk ya, nggak masuk di akal, nggak cocok ya, nggak klop dengan persoalan yang didiskusikan. Jadi ini bukan persoalan UI atau Singapurnya ya bro ya, sorry nih. Kayaknya lu kejebak sama sesat pikir, nggak ada hubungan sama itu. Apalagi mendekatin sama gue harus ke Singapura jadi tukang cuci piring dan lain-lain, ini apa urusannya? Aduh susah ini harus ikut kuliah logika aja ya. Nah kemudian ada lagi nih ya. Ini dari Jais lagi. Oh, ya, emang Jais ini pokoknya penggemar setia gue nih kayaknya. Lah Arif kok nggak jilat tuh Prabowo biar dijadikan tukang cuci piringnya Prabowo. Kenapa gua jadi harus jilat Prabowo? Emangnya gue pernah bilang kalau gue pendukung Prabowo? Nggak ada. Nih kalau Jais ya cermat. Nih lu lihat nih thumbnail ya. Ada banyak banget gue mengkritik Prabowo. Ya, dari mulai tanda kutip pengkhianatan dia terhadap Habib Rizik Syihab yang merupakan pendukung utamanya di Pilpres, ya. Kemudian yang banyak juga adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan alutsista, ya kan. 1,7 kuadriliun. Banyak banget kritik gue tentang Prabowo. Jadi gue gak ada urusan sama Prabowo ya. Nah, ini yang namanya strawman fallacy, ya. Ini sesat pikir yang namanya strawman fallacy. Strawman fallacy itu gini ya, gue punya argumentasi, lu pengen ngehajar argumentasi ini, tapi lu nggak punya argumen lain buat mengcounter ini. Akhirnya apa? Lu bikin seolah-olah gue punya argumentasi yang satunya lagi, dan ini yang lu tembak gitu loh. Jadi kan gini dikesankan seolah-olah gue ini pendukung Prabowo, dan itu yang kemudian diserang. Padahal nggak ada satupun argumentasi gue yang mengatakan gue mendukung Prabowo Subianto. Coba lu cek deh ya. Gue udah publish berapa tuh ya? 450-an. Bener gak sih? 450-an podcast. Boleh lu cek di mana gerangan gue pro Prabowo ya. Aduh Jais lu. Nih ada lagi nih. Dari Nana Abdi. Mantap, Bang Arif jual kondom 212. Maksudnya apa sih gitu kan ya? Ya. Ini ini contoh lagi ya dari strawman fallacy ya. Strawman fallacy tadi ya, gua kan nggak pernah punya argumentasi yang berkaitan dengan 212 apalagi kondom 212 ya. Terus dikait-kaitin ke situ. Tapi gua maklum ya, level berpikir orang kan beda-beda ya. Nggak semua juga orang sekolahnya proper. Oke bro, gue nggak sakit hati, gue cuma ngasih contoh ya logical fallacy itu terjadi di mana-mana, even di kolom komentar dari kanal YouTube gue,
ya. Bro, tapi sebenarnya aduh gue kelamaan ngebahas ini ya. Gue nggak pengen ngebahas itu sebenarnya. Gue masih pengen ngelanjutin pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan honoris causa. Jadi setelah gue teliti beberapa sumber ya di beberapa media, memang keluarga Bung Karno ya, terahnya Bung Karno ini adalah terah yang luar biasa ya, bibit unggul bro ya. Karena turun-temurun ini memang mengkoleksi banyak banget gelar doktor honoris causa. Nah ya, gua nggak tahu di atasnya Bung Karno gimana ya, misalnya maksud gue orang tuanya atau gimana. Tapi kalau kita lihat Bung Karno ini tercatat ya dalam sejarah menerima 26 gelar doktor honoris causa baik dari dalam maupun luar negeri dan dari bidang yang terkait dengan keteknikan, ya kan insinyurnya ya, dia insinyur dari ITB, termasuk generasi pertama, namanya belum ITB waktu itu ya. Maupun juga bidang lain, terutama bidang hukum, ya. Kenapa Bung Karno banyak menerima gelar doktor honoris causa di bidang hukum? Karena beliau ini dianggap atau dilihat sebagai peletak dasar Pancasila, ya, penggali lah Pancasila. Bagaimanapun Pancasila itu sebagai dasar negara akan menjadi sumber dari norma-norma hukum yang ada di bawahnya. Kan gitu ya. Dalam konteks itulah kemudian Bung Karno banyak mendapatkan gelar doktor honoris causa di bidang hukum. Nih lo boleh lihat ya infografisnya, ini gue ambil dari Terto ID. Jadi dari 26 gelar honoris causa tadi berdasarkan catatan yang ada, 19 gelar didapat dari universitas di luar negeri dan sisanya 7 gelar dari universitas dalam negeri. Weh keren ya. Kita lihat nih ya, di bidang ilmu hukum, ini mulai dari tahun 51. Dari Far Eastern University Manila, Universitas Gajah Mada Indonesia, tahun 51 juga. Tahun 56 Columbia University Amerika Serikat, Michigan University Amerika Serikat 56 juga. Masih 56 dari McGill University Kanada, 56 juga dari Lomonosov University Moskow, 56 dari Beograd University Belgrado, Yugoslavia. 59 Karlova University Praha, Cekoslovakia. 59 Istanbul University Turki, 59 juga Warsaw University Polandia, 59 lagi dari Brazil University, Rio de Janeiro Brazil, susah gue ngomongnya ya. Rio de Janeiro Brazil, lalu 1964 University of the Philippines Manila. Dahsyat ya. Itu yang ilmu hukum. Ilmu teknik. Nah, 56 ini yang pertama dari Berlin University, Jerman Barat. 60 dari Budapest, 62 dari ITB. Jadi justru alma maternya Bung Karno itu memberikannya kemudian ya, tahun 62 setelah beberapa universitas yang lain. Selain itu juga ada lagi ilmu politik dari Sofia University, ilmu politik dari Bukares University Rumania, filsafat dari Al-Azhar University Kairo. Ada lagi ilmu sosial dan politik dari La Paz University Bolivia. Wih, luar biasa ya. 63 nih, kemasyarakatan UI Indonesia. Kemudian 63 hukum politik dari HI Unhas. 64 ilmu hukum dan politik dari Royal Khmer University Kamboja. 64 ilmu politik Pyongyang University Korea Utara. 64 Usuluddin IAIN Jakarta. 64 ilmu sejarah Unpad. Dan 65 filsafat ilmu tauhid dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Total 26. Dahsyat. Bro, gua ya sebagai salah satu pengagum Bung Karno paham betul ya, dan sangat maklum kalau begitu banyak universitas dalam dan luar negeri yang mengagumi level intelektualitas Bung Karno. Ya, karena memang kita tahu Bung Karno ini sangat punya appetite untuk membaca. Dan range bacaannya luas banget ya. Kayaknya apapun dia baca ya. Tadi teknik, ilmu hukum, filsafat, agama, segala macam. Dan dari hasil dia berdialog tadi dengan pemikir-pemikir dunia lewat buku-buku itulah kemudian dirumuskan berbagai pemikiran yang dahsyat yang menjadi pondasi dari tegaknya negara kita. Ya, jadi menurut gua kita bisa maklum dan kita bisa paham kenapa seorang Bung Karno ya, salah satu bapak bangsa kita, proklamator kita sampai punya 26 gelar doktor honoris causa. Ya cuma yang gue tahu ya, nggak terlalu sering sebenarnya ya, Bung Karno itu dipajang tuh gelarnya ya. Dr. HC Insinyur Soekarno gitu, jarang ya. Karena buat kita orang Indonesia yang mencintai Bung Karno sebagai proklamator, yang mencintai Bung Karno sebagai bapak bangsa, menyebut beliau sebagai Bung Karno,
sudah lebih dari cukup ya. Sudah tergambar jasa-jasa beliau terhadap bangsa dan negara kita. Nah, bro, ternyata nih ya, apa tadi, prestasi lah kira-kira gitu ya. Prestasi Bung Karno dalam meraih gelar Doktor Honoris Causa itu menurun kepada putrinya Megawati Soekarno Putri. Ya, yang pernah menjadi wapres ketika Gus Dur jadi presiden, menggantikan Gus Dur sebagai presiden yang kelima, dan kemudian juga sekarang tetap menjadi ketua umum PDIP kalau nggak salah sudah 5 periode ya. Nah, cuma memang masih agak jauh nih ya dari bapaknya. Kalau Bung Karno tadi 26, Mega ternyata punya 9. Nah, masih jauh ya, 9 itu berarti berapa tuh ya? Sepertiganya ya. 9 gelar Doktor Honoris Causa. Kita lihat ya. Pertama dari Waseda Tokyo Jepang ini 2001. Kemudian bidang politik dari Moscow State Institute of International Relations Rusia. Ini 2003. Bidang politik dari Korea Maritime and Ocean University Busan Korsel 2015. Lalu bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Pajajaran ini 2016. Lalu bidang pendidikan politik dari Universitas Negeri Padang September 2017. Bidang demokrasi ekonomi dari Mokpo National University Korsel. Gue baru denger ya Mokpo ya. 16 November 2017. Kemudian politik pemerintahan dari IPDN 8 Maret 2018. Sebagai informasi, Megawati adalah Doktor Honoris Causa pertama dari IPDN ya. Kemudian diplomasi ekonomi dari Fujian Normal University China 5 November 2018. Dan ini satu lagi bidang kemanusiaan dari Soka University Tokyo 2020. Ada 9. Jadi menurut gua bro, kita masih harus memberikan semangat nih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengejar ya. Karena bagaimanapun kan generasi penerus itu harus lebih bagus dari orang tuanya ya. Jadi kalau Bung Karno 26, Bu Mega nih masih 9, artinya masih banyak yang harus dikejar ya. 2/3 lagi kita kasih semangat. Semangat Bu, Anda bisa. Nah, sekarang kita lihat ya, pelanjut dari Ibu Mega adalah Puan Maharani. Yang di periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi menjadi Menteri Koordinator PMK ya. PMK itu adalah Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya walaupun waktu jadi menteri gue juga agak bingung ya sebenarnya Mbak Puan ngapain aja karena nggak pernah kedengeran ya kebijakan apa gitu atau sesuatu yang spektakuler. Dan sekarang jadi ketua DPR RI. Di samping salah satu ketua DPP, PDIP. Gue lupa bidangnya apa. Nah, ternyata prestasi Ibu Puan ini baru mendapatkan satu saja Doktor Honoris Causa yaitu dari Undip ya tahun 2020 yang lalu. Bidangnya adalah kebudayaan. Jadi rupanya nih ya Senat Akademik atau Senat Guru Besarnya Undip itu bersepakat bahwa Ibu Puan dalam kapasitasnya waktu itu sebagai Menteri PMK ini banyak berkontribusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Ya iyalah ya secara dia Menkonya. Nah ternyata yang menarik ya bro, ada 3 orang yang waktu itu merekomendasikan pemberian gelar ini kepada Puan ya. 2 diantaranya ya, yang pertama adalah Pak Muhadjir Effendi yang waktu itu menjadi apa ya jabatannya, kalau gua nggak salah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian satu lagi adalah yang sekarang menjadi Menko Polhukam. Siapa lagi jagoan kita ya kalau bukan Mahfud MD ya. Satu lagi gue lupa. Jadi ada 3 nih, 3 yang merekomendasikan Puan untuk gelar tadi. Menurut keterangan dari Rektor Undip ini sudah diproses ya lewat Senat segala macam dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi baru 1 nih ya skornya, Bung Karno 26, Bu Mega 9, Puan Maharani baru 1. Jadi untuk Mbak Puan, ayo semangat ya, kejarlah ibunda, kejarlah kakek Anda, Bung Karno yang sudah 26. Masih banyak waktu ya, umur masih muda kan ya, masih bisa ngejar nih. Wah, satu hari kita akan ngelihat berapa nih rekornya Bu Mega dan berapa rekornya Mbak Puan. Jadi bro ya bisa kita katakan bahwa keluarga Bung Karno nih terahnya Bung Karno adalah satu keluarga Doktor Honoris Causa. Itu aja dari gua, semoga lu terinspirasi untuk juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Bidangnya terserah lu. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.